Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara? Pagi hari ini kami berdoa saudara senantiasa penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Judul Devotion pagi hari ini adalah Batas Mengampuni. Saudara terkasih, bila kita mendengar kata mengampuni, apa yang ada di dalam benak saudara? Oh, mengampuni itu mudah. Oh, mengampuni itu biasa saja. Atau mengampuni itu adalah sebuah perkara yang mustahil. Ya, mengampuni memiliki poin-poin yang penuh dengan tantangan, saudara. Bagaimana kita harus mengampuni bila lukanya dalam dan nyata? Bila yang dilukai itu kita sebut dengan harga diri, kepercayaan, atau orang yang terdekat yang menyakiti saudara. Bila pelaku terlebih tidak menyesal, oh dia tidak minta maaf, dia merasa tidak bersalah, atau justru terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Atau saudara tidak mau dianggap lemah, tidak mau merasa terinjak-injak. Yang ada dan tersisa justru keinginan untuk balas dendam, supaya dia merasakan hal yang saya rasakan. Kurang lebih seperti itu, saudara. Nah, pertanyaannya, mungkinkah seseorang mampu mengampuni orang lain? Mari kita lihat salah satu peristiwa di Alkitab tentang pokok-pokok pengampunan. Pada suatu hari datanglah Petrus kepada Tuhan Yesus dan berkata demikian. Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-22, saya akan bacakan buat saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali." Percakapan tentang pengampunan antara Petrus dan Tuhan Yesus dimulai dari sini. Saudara terkasih, pada masa itu pengampunan di dalam Yudaisme Rabbinik umumnya dibatasi. 3 kali dianggap cukup untuk mengampuni. Nah, saudara, kalau saudara bertanya, apakah Yudaisme Rabbinik itu? Yudaisme Rabbinik di Israel adalah bentuk Yudaisme yang berpusat pada ajaran para rabi, hukum Taurat yang lisan dan kehidupan religius pada waktu itu. Nah, salah satu batasan etika lisan di dalam praktek mengampuni berakar dari salah satu ayat ini. Saya akan bacakan buat saudara dan kita lihat bersama-sama dari Amos 1 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menggirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Saudara terkasih, berakar dari Amos 1 ayat yang ketiga ini, 3 kali mengampuni itu sudah dianggap cukup murah hati. Tuhan mengampuni 3 kali, tetapi batasan lebihnya, lebih dari itu, Tuhan akan menyatakan keadilan dan seruan untuk pertobatan. Pola ini diadopsi dalam prinsip etis dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat pada waktu itu dan etika Yudaisme Rabbinik. Kembali kepada percakapan Petrus dan Tuhan Yesus tadi, Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Petrus menyampaikan pola mengampuni sampai 7 kali. Dia berpikir 7 kali sudah melampaui pola rabbinik tadi, yaitu 3 kali. Itu sudah 2 kali lipat dari prinsip etis masyarakat dan tradisi Yahudi waktu itu. Berarti ini adalah sesuatu yang luar biasa menurut Petrus. Dan ini seperti sebuah kesalehan ekstra, saudara. Tapi Tuhan Yesus memberikan standar baru yang mengagetkan Petrus. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Dengan total 490 kali. Berarti 490 kali ini adalah 163 kali lipat. Dan pola ini
banyak sekali. Saudara, apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan pada waktu itu? 70 kali 7 sama dengan 490. Ini bukan tentang angka numerik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tetapi ini berarti tanpa batas. Ya, mengampuni itu tidak ada batasnya, bukan hanya sampai 3 atau 4 kali. Dan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ini adalah kontrakultural, melawan konsep pengampunan Yudaisme rabbinik pada waktu itu. Jadi Yudaisme rabbinik menekankan pengampunan terbatas, tetapi Tuhan Yesus menekankan pengampunan tidak terbatas. Mengampuni 490 kali itu artinya tanpa batas, menunjukkan belas kasihan. Saudara terkasih, bila kita berbicara tentang belas kasihan, mari kita lihat ayat selanjutnya di dalam perikop ini, yaitu Matius 18, ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara, ini mencerminkan sebagai simbol dari belas kasih Allah yang dikaitkan dengan pengampunan. Tapi saudara lihat, perilaku orang yang diampuni oleh raja ini begitu terbalik setelahnya. Kita baca ayat selanjutnya, Matius 18 ayat 28 sampai yang ke-30. Tetapi hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Saudara terkasih, hal ini sangat menarik. Ada hamba yang dihapuskan hutangnya oleh raja 10.000 talenta, tetapi hutang orang lain kepadanya sebesar 100 dinar tetap ditagih. Saudara, tahukah saudara bahwa 10.000 talenta itu 600.000 kali dari 100 dinar. Hamba ini diampuni 10.000 talenta, tetapi hutang 100 dinar tetap ditagih. Hamba ini diberikan belas kasihan, tapi dia tidak berbelas kasihan kepada orang lain. Dan inilah gambaran perilaku dari orang-orang yang tidak mengampuni. Kesalahannya yang sangat besar diampuni, tetapi kesalahan orang lain kepadanya tidak diampuni. Hutang pribadi yang tidak bisa dia lunaskan sudah dihapuskan, tetapi hutang orang lain kepadanya tetap ditagih. Dia diberikan pengampunan yang besar, tetapi dia tidak memberikan pengampunan kepada orang lain. Hamba ini seharusnya mengerti betapa bersyukurnya dibebaskan dari hutang 10.000 talenta. Tetapi dia tidak melakukannya kepada orang lain. Harusnya lupakanlah saja hutang 100 dinar itu. Toh hutang pribadinya sebesar 10.000 talenta yang tidak sebesar 100 dinar sudah dihapuskan. Harusnya dia lepaskan hutang orang lain, karena dia baru saja dihapuskan 10.000 talenta. Dan saudara, perilaku ini didengar oleh raja sampai ke telinga raja. Apa reaksi raja mendengar perilaku hamba yang sudah dihapuskan hutangnya 10.000 talenta, tetapi hutang orang lain kepadanya 100 dinar ditagih? Berikut saudara. Matius 18 ayat 32 sampai yang ke-34. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku.
Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara lihat, hutang 10.000 talenta yang sudah dihapuskan oleh raja dibatalkan. Dan hamba ini harus tetap melunasi hutang 10.000 talentanya. Hanya karena apa? Hanya karena perkara 100 dinar, saudara. Orang lain berhutang 100 dinar kepadanya, tetap ditagih, tidak mau dihapuskan. Ini adalah sebuah lingkaran penderitaan yang sangat besar. Apa ini artinya, saudara? Orang yang tidak mengampuni ini, dia akhirnya terus berputar-putar dalam proses melunasi hutang. Tadinya hutang 10.000 talenta sudah dihapuskan, tapi tiba-tiba dibatalkan karena dia menagih 100 dinar. Dan akhirnya dia harus kembali kepada hutang 10.000 talenta ini. Dia harus tetap membayar. Saudara melihat bahwa perihal tentang pengampunan, orang yang tidak mengampuni akan terus berputar-putar di dalam proses mengampuni ini. Saudara dapat melihat orang yang tidak mengampuni, dia seperti terjebak di dalam sebuah lingkaran bahwa dia akan terus-menerus ada di dalam lingkaran penderitaan. Saudara melihat orang yang tidak bisa mengampuni, kebenciannya tidak selesai-selesai, dia terus berputar-putar di dalam lingkaran itu. Lihatlah, ternyata untuk bisa lepas dari pengampunan itu kuncinya ada di dalam diri kita masing-masing. Saudara, pilihan untuk mengampuni atau tidak mengampuni itu ada di tangan kita. Kalau kita memilih untuk mengampuni, maka kita akan terlepas dari sebuah lingkaran yang terus-menerus berputar di dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita memilih untuk mengampuni, kita akan bebas dari pola yang berputar-putar terus dalam proses mengampuni. Dan pilihan mengampuni itu ada di dalam diri kita masing-masing. Saudara, saya akan tutup dengan ayat ini. Di dalam perikop ini, sang raja menegur keras hamba yang tidak mau mengampuni. Mari kita lihat kembali Matius 18 ayat yang ke-33. Berikut bunyinya, saudara. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara lihat pola kalimat ini. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Raja ini mengajak hamba yang menagih hutang 100 dinar ini untuk meniru perilaku raja. Kalau raja mengampuni engkau, membebaskan hutangmu, harusnya engkau mengikuti perilaku raja, yaitu hutang orang lain juga engkau lunasi, engkau bebaskan, engkau hapuskan hutangnya. Seharusnya hamba ini mencontoh, meneladani, dan meniru perilaku raja ini. Apa maksudnya, saudara? Saudara, di dalam mengampuni, raja di sini mencerminkan dari Tuhan sendiri yang memberikan pengampunan kepada manusia dengan hutang dosa yang tidak bisa dibayar. Ketika Tuhan mengampuni, Tuhan mengajak kita supaya kita yang sudah diampuni, sudah dimerdekakan dari dosa, kita juga melakukan hal yang sama kepada sesama kita yang berbuat salah kepada kita. Ini artinya, orang-orang yang mengampuni itu terpanggil untuk hidup serupa dengan Kristus. Orang-orang yang mengampuni berarti dia mau meneladani Kristus. Orang-orang yang mengampuni berarti dia mengikuti pola belas kasihan Tuhan, mengikuti karakter Allah. So, setiap kita yang dipanggil untuk mengampuni, itu berarti kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Saudara, pagi hari ini, apakah saudara sedang berada di dalam proses mengampuni yang mungkin sudah bertahun-tahun atau mungkin sudah puluhan tahun? Tapi saudara, ada satu berita baik buat saudara. Cara untuk melepaskan beban tidak mengampuni itu adalah dengan mengampuni.
dengan menyadari bahwa kita semua sudah diampuni, dan mari lepaskanlah pengampunan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak berputar-putar di dalam lingkaran penderitaan. Karena Tuhan juga sudah mengampuni kehidupan kita. Dan satu hal yang luar biasa, saudara, bahwa setiap orang yang mengampuni berarti dia serupa dengan Kristus. Karena Kristus pun sudah memberikan pengampunan yang besar kepada saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang bergumul dengan pengampunan. Kami berdoa biar Roh Kudus menjamah, melembutkan, memberikan pengertian yang dalam, supaya kami mengerti. Bukalah mata kami, bukalah telinga kami, hati kami, Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Kami memahami sukacita dan kemerdekaan di dalam mengampuni, dan hidup kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menjamah setiap pribadi pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara terkasih, demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.